Selamat berjumpa di dalam Yesus Kristus. Bahasa umumnya Shalom. Ya. Hari ini tema besarnya hamba yang diurapi. Hamba yang diurapi menjadi satu bagian hidup iman Kristen. Orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan? Maka di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, semua yang ada dalam Yesus Kristus ada di dalam rencana Allah, yaitu untuk melakukan perbuatan yang baik. Di dalam Yesus Kristus kita mengenal ada namanya anak-anak Allah, tapi yang kedua disebut hamba. Hamba ini menjadi bagian hidup orang yang percaya Yesus. Lalu kita akan membahas sekarang hamba yang diurapi, yaitu excellent servant. Ya, hamba yang unggul. Hamba di dalam Tuhan Yesus mestinya tidak menjadi hamba yang sembarangan, tapi hamba yang dalam Yesus Kristus mestinya ada yang harus unggul, yang baik, yang berkualitas. Seringkali ini tidak diperhatikan. Excellent servant, hamba yang unggul itu kita melihat minimal ada 4 komponen yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Kita bisa melihat, klik satu lagi, yang komponen-komponen ini yang kita akan bahas malam ini. Yang pertama yaitu tentang spirit, excellent spirit, yaitu dia diurapi. Dalam roh, hamba ini hamba yang diurapi. Tapi yang kedua kita bisa melihat bahwa tidak excellent spirit, tapi yang kedua adalah karakter. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi sangat buruk dalam karakter. Kita bisa melihat banyak pemimpin yang melayani dengan diurapi, tapi jatuh dalam karakter. Sering ada perdebatan, diskusi. Saya ketemu seorang hamba Tuhan, katakan sekarang ini ada seorang yang mengajarkan bahwa karunia dalam roh bisa beda dengan karakter. Orang yang diurapi rohnya hebat, tapi bisa karakternya jelek. Tapi ya itu terpisah. Saya tanya, contohnya siapa? Dia sebut contohnya adalah Samson. Bagaimana Samson dipakai Tuhan dan dia diurapi Tuhan luar biasa, tapi ternyata jatuh dengan wanita Delilah. Jadi dia bisa diurapi, tapi bisa karakternya buruk, jelek. Waktu itu saya katakan, ya Pak, jangan pakai contoh yang Samson. Pakai contoh itu yang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia excellent dalam spirit. Dia diurapi luar biasa. Tapi karakternya dia benar. Karakternya dia baik. Dan kita bisa melihat tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Di perjanjian lama ada nabi diurapi, ada raja diurapi, ada imam diurapi. Dan kita tahu tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan dalam pengurapan, yaitu pertama Saul. Saudara kalau melihat contoh Saul, bagaimana dia dipilih menjadi raja, dia
waktu itu dia sembunyi. Dan Samuel yang disuruh Tuhan, itu ada satu yang dari Benyamin, namanya Saul. Waktu disuruh berdiri, ternyata dia lebih tinggi dari yang lain. Maka diurapi, dia jadi raja. Waktu dia diurapi oleh Samuel, dia jadi raja, dia orang yang rendah hati. Tapi begitu muncul Daud, dia cuma kalah dengan pujian. Daud dipuji berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu. Dia benci pada Daud sampai terus mengejar mau membunuh. Dan kita melihat itu karakter Saul, bagaimana jeleknya. Dan dia sudah diurapi jadi raja. Dan kita tahu sekarang setelah Saul diganti Daud. Daud ini luar biasa. Sampai di Mazmur 20 dia katakan, sekarang aku tahu bahwa orang yang diurapi Tuhan itu, dia penuh dengan kemenangan. Dan waktu Daud diurapi Samuel dan diurapi untuk menjadi pengganti Saul, menjadi raja, kita tahu betapa hebatnya Daud. Dia berani mengalahkan singa, binatang buas yang mau menerkam domba-domba yang digembalakan Daud. Dia menang. Sampai-sampai semua orang Israel pada waktu melawan Goliat dikalahkan oleh Daud. Semua takut Goliat jatuh di bawah tangan Daud. Daud menang. Dan kemana-mana sudah lihat Daud mengalahkan Filistin. Semua musuhnya dikalahkan oleh Daud. Kenapa dia menang? Karena diurapi oleh Tuhan. Tapi satu saat, pada waktu semua pasukannya berperang, dipimpin oleh Yoab, dia melihat dari atas istananya, Batsheba sedang mandi, dan dia jatuh, Batsheba, dan bersetubuh dengan Batsheba. Dia hamil, dan bagaimana dia bisa menutup kejahatannya, membawa pulang Uria, disuruh tidur di rumahnya, tidak mau Uria. Dan Daud membawa Uria sedemikian rupa supaya bisa bertemu dengan Batsheba, tapi gagal. Akhirnya begitu bisa kejam dan pembunuhan yang berencana yang dipakai Daud, yaitu apa? Dia bawakan surat itu ke Uria dan suruh lapor ke Yoab. Dan surat dibaca, silahkan ini bawa ke depan pertempuran. Di pertempuran itu kamu tinggal dan matilah Uria. Dan ini jahat sekali. Ini Daud. Sudah bisa bayangkan, orang yang diurapi luar biasa, membawa kemenangan untuk Israel, akhirnya jatuh dengan Batsheba. Dan ini perlu pembahasan. Mengapa demikian? Jadi waktu saya ditanya, mahasiswa atau teman seringkali ditanya, Pak T, itu hamba Tuhan hebat, luar biasa. Diurapi, kalau khotbah mungkin luar biasa. Doakan orang bisa rebah, yang sakit sembuh, luar biasa. Tapi toh karakternya bisa jelek. Dia berselingkuh, punya simpenan, tidak diketahui, dan pakai uang, korupsi, uang gereja, dan ini bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Ya saudara, inilah yang perlu dibahas. Maka satu-satunya kita harus menteladani Yesus. Hamba Tuhan yang diurapi, hanya Yesus. Yang lain kita lihat dalam komponen ini adalah excellent competence. Ini tentu dilatih, belajar supaya semua unggul. Tidak cuma spirit, tidak cuma karakter,
tapi kemampuan, kecerdasan, dan itu terus ditingkatkan. Dan berikutnya di dalam pelayanan, semuanya baik, tapi prakteknya tidak baik. Ya, ini jatuh juga. Maka kita akan terus melihat, kalau menjadi hamba yang diurapi, hanya Yesus yang menjadi contoh yang paling ideal. Kita akan buka dalam Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 kita akan baca. Saya bacakan mulai ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membacakan dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, Lukas pasal 4 ayat 18-19 menjadi penggenapan nubuat Nabi Yesaya pasal 61. Nabi Yesaya sudah jauh menubuatkan akan datang seorang Mesias. Dan dia juga raja. Dan dia inilah yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar baik. Dan dia inilah Yesus Kristus. Waktu dia di Nazaret, dia buka Alkitab dari kitab Yesaya. Dan setelah dia tutup, semua sudah mendengar, dia mengajarkan. Yesus katakan, nats ini sekarang digenapi. Yaitu pada waktu Yesus ada itu. Dan inilah hamba yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia adalah Mesias, seorang hamba Allah yang mau berkorban untuk menebus dosa manusia. Dan dialah Raja. Kerajaan Allah datang ke dunia ini. Dan Yesus katakan pada banyak orang, bertobatlah kamu, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus Kristus inilah yang mewartakan itu. Tapi di ayat yang ke-18 dikatakan, inilah orang yang diurapi, dikatakan, sebab ia, Allah telah mengurapi aku. Pada waktu apa dia diurapi? Yaitu pada waktu Roh Tuhan ke atasku, ada padaku. Roh Allah itu ada padaku. Kapan? Di ayat sebelumnya, bahwa waktu Tuhan Yesus dibaptis, Yohanes melihat bahwa seperti burung merpati turun, roh itu turun ke atas Yesus. Dan ada suara yang berseru, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan dia orang pilihan. Dikatakan, ia diutus dan dia dipilih oleh Allah. Orang pilihan. Jadi kalau melihat ini, saudara, apa itu pengurapan? Orang yang diurapi Allah sesungguhnya. Orang itu orang yang menerima kasih karunia Allah. Yang mana Allah memilihnya untuk diberi satu tugas tanggung jawab yang ada di dalam rencana Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan pilihan inilah yang ada pada orang itu
dengan turunnya Roh Kudus, pengurapan Roh Allah. Dan Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Dan itu pengurapan inilah di mana Yesus digambarkan dengan merpati itu turun ke atas Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, roh itu ada padaku. Di dalam perjanjian lama dengan lambang minyak, diurapi dengan minyak, itu lambang. Tapi di dalam perjanjian baru, roh itu turun ke atas orang itu. Dan orang itulah yang dipakai Tuhan secara istimewa. Jadi, saudara kalau siap diurapi, ya tentu mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan menjadi hamba Allah yang tahu apa yang ditugaskan Tuhan untuk saya. Saya mau melakukan apa Tuhan pakai. Dan seringkali, saudara, banyak orang pengen berhasrat melayani Tuhan. Semua seringkali ada yang hasrat. Tapi orang yang mendapat karunia dari Tuhan, dia lebih khusus. Dia akan dikhususkan, dipakai Tuhan. Itulah yang diurapi. Yesus pakai Tuhan jadi Mesias, menjadi Raja. Di perjanjian lama ada yang jadi imam, raja, menjadi nabi. Dia dipilih Tuhan. Dan inilah orang-orang yang diurapi Tuhan. Istimewa. Itu sebabnya kalau Anda semua mendapatkan urapan dari Roh Allah, itulah satu karunia yang istimewa. Gunakan, jangan disia-siakan, dan perlu terus dipelihara dengan setia. Nah, bagaimana ciri orang yang diurapi Tuhan? Kalau kita mengatakan orang ini pasti diurapi Tuhan, tapi apa cirinya? Yang pertama dikatakan diberi kuasa. Diberi kuasa. Ya, saya dengan teman-teman yang sudah dalam Yesus, seringkali ada pelayanan menghadapi roh jahat. Kalau menghadapi roh jahat, kelihatan banyak yang takut. Ya, banyak yang takut. Tapi orang yang diurapi oleh Allah, Roh Kudus menyertai, ada kuasa. Ada kuasa untuk menengking yang kerasukan setan. Untuk menengking orang yang sedang dikuasai roh jahat dalam nama Yesus. Keluar. Dia pasti keluar. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang mendemonstrasikan urapan Tuhan pada waktu ada tantangan dari kuasa-kuasa gelap, dia membebaskan itu. Ada dulu satu teman, dia belum, ya sekalipun dia pendeta, belum dapat pengurapan itu. Semua cara menengking orang yang dikuasai roh jahat dengan doa macam-macam, tidak bisa keluar roh jahat itu. Rupanya ada ibu yang datang, yang dapat urapan Tuhan, dia datang didoakan dalam nama Yesus, keluar roh jahat, keluarlah. Dan itulah kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi kita ya tetap dalam pengurapan itu ada kuasa. Dan Tuhan Yesus lakukan itu. Kalau ketemu iblis, ketemu setan, orang di gerasa yang kerasukan setan, pada waktu ketemu Yesus, dia langsung menjawab, apa urusanku dengan kamu, dengan aku? Ya, dia minta dimasukkan ke babi. Tuhan Yesus katakan, ya sudah, keluar. Dan ucapan Yesus, ucapan yang penuh kuasa. Dan kita bisa melihat kuasa apa lagi? Di dalam Yesus Kristus,
orang-orang yang penuh dengan urapan ini. Kalau doakan orang sakit dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan, ada kuasa. Kita akan baca ini yang ada pada Yesus. Itu hamba yang diurapi yang ada pada Yesus. Kita akan baca di Matius 12. Ini penggenapan nubuat Yesaya pasal 42. Di Matius pasal 12 ayat 15 dan seterusnya, kita melihat seorang hamba Tuhan ini. Banyak orang mengikuti Yesus, ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 42 menubuatkan ini. Lihat, itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya bangsa-bangsa akan berharap. Saudara, lihat hamba Tuhan yang dinubuatkan Nabi Yesaya digenapkan di dalam Yesus Kristus. Inilah hamba Tuhan yang diurapi, yaitu yang dipilih, yang dikasih, dan kepadanya ia berkenan. Dan roh itu ditaruh ke atasnya. Dan apa cirinya? Saudara lihat, ciri yang berikutnya adalah dia akan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Orang-orang yang diurapi Tuhan tidak memberitakan dirinya sendiri. Orang-orang yang diurapi Tuhan sebagai hamba yang diurapi Tuhan tidak selalu berkata aku, ini aku, ini yang hebat. Saksiannya ke aku saja. Tapi selalu katanya, selalu mengatakan firman Tuhan. Ini hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan itu ada pada Yesus. Yesus hamba yang diurapi, dia datang ke dunia ini, ke mana saja, ke desa-desa, ke tempat-tempat di Galilea. Dia selalu memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran kerajaan Allah. Dan itu ada pada Yesus. Itu orang yang diurapi Tuhan. Dan kita melihat ciri yang berikutnya adalah dia tidak sombong. Ya, Saudara, di sini katakan ia tidak akan berbantah, tidak akan berteriak, orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Nubuat Nabi Yesaya ada pada Yesus Kristus, digenapi pada Yesus Kristus. Maksudnya apa? Saudara, kalau lihat banyak cerita yang ada di Alkitab tertulis pada waktu Tuhan Yesus ngusir setan, pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan, dan ada di rumah Yairus pada waktu anaknya yang mati dibangkitkan. Apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus? Semua orang kagum, tapi Tuhan Yesus katakan, jangan katakan ke siapa-siapa. Ya, jangan ceritakan ke siapa-siapa. Ya, ini Tuhan Yesus tidak mau teriak-teriak, mengunggul-unggulkan dirinya sendiri. Dan ini banyak hamba Tuhan sekarang ini yang katanya diurapi Tuhan, tapi dia mengunggul-unggulkan, menjadi sombong yang diberitakan kehebatan dia. Dan tidak sedikit yang mengunggul-unggulkan, ya, flexing. Ya, sekarang ini ada istilah flexing. Flexing itu apa? Memamerkan kekayaannya. Ya, memamerkan kekayaannya, memamerkan kehebatannya, akhirnya supaya semua orang tahu. Dan kalau masuk di IG, masuk di Facebook, masuk di YouTube, yang ditontonkan, wah,
rumahnya seperti istana. Ini hamba Tuhan yang diurapi. Semua hebat, semua hebat. Rupanya waktu Tuhan Yesus hebat melayani luar biasa. Justru Tuhan Yesus pesannya, sudahlah, tunjukkan kepada saudaramu, jangan teriak-teriak. Dan dia tidak selalu teriak-teriak di jalan-jalan. Itu ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan. Hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan yang berikutnya, dia teguh dan tetap setia. Menghadapi tantangan, Tuhan Yesus selalu maju. Sampai di Golgota, dia disalib. Dan waktu bergumul, Tuhan Yesus katakan, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kehendakmu yang jadi. Jadilah kehendak Bapa. Dia teguh, dia tetap teguh, dia tetap setia sampai akhir. Itulah orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan kalau kita bandingkan semua tokoh dalam perjanjian lama, tidak ada yang seperti Yesus. Maka biarlah kita semuanya, kalau Anda semua mau diurapi Tuhan, berpusat pada Yesus. Teladani Yesus dan siap. Pakailah saya Tuhan, saya ini sebagai hamba. Kalau saya dapat kasih karunia Tuhan, kalau saya mendapat urapan itu, saya akan lakukan apa yang disuruh Tuhan dan mau melayani Tuhan. Seorang hamba hanya selalu diperintah tuannya dan dia hanya katakan, ya Tuhan, saya siap. Dan itulah akan terus diurapi kalau dia tetap teguh dan setia, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Urapan itu akan terus terjadi dan semakin firman Tuhan diberitakan, semakin banyak orang terima Yesus dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan itulah ciri orang yang diurapi Tuhan. Biarlah kita terus mau minta, urapilah aku Tuhan. Ya Roh